Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video pertemuan sebelah sini, saya akan menjelaskan mengenai penerapan Gitcon, terus penerapan use effect, dan penerapan dynamic flow pada project yang sudah saya buat. Jadi, yang pertama, sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan Gitcon pada folder kosong. Jadi, awalnya itu kita buat dulu folder baru di sini, dan saya buatnya di D. Ini saya buat Salt Express Apps. Terus kita buka di VS Code di sini. Nah, setelah kita buka, terus kita copy kode yang ada di GitHub. Nah, ini folder saya sebelumnya, Salt Express. Terus kita kode ini dan copy yang di bagian HTTPS. Yang ini di copy, terus kita masukkan ke terminal yang ada di Salt Express ini. Nah, cara pembuatannya itu kita buatkan Gitcon, terus kita masukin kode yang tadi udah kita copy. Terus setelah di copy, jangan lupa ditambahkan titik setelah kode tersebut. Jadi kode tersebut spasi titik. Kenapa dibuat demikian? Biar tidak ada folder double di dalam Salt Express ini. Kalau misalnya dia nggak pakai titik, itu bakal membuat foldernya juga folder yang Salt Express tadi. Sedangkan kalau kita pakaikan titik, itu hanya mengambil bagian atau file-file folder-folder yang ada di dalam Salt Express tadi. Setelah kita memasukkan perintah Gitcon, berikutnya kita masukkan perintah npm install. Jadi kalau misal kita langsung masukkan perintah npm run dev, itu bakal terjadi error. Jadi sebelumnya pastikan dulu untuk kita memasukkan perintah npm install. Barulah selanjutnya bisa diketikkan npm run dev. Oke, itu penjelasan mengenai Gitcon. Berikutnya saya diminta untuk membuat penerapan use effect. Jadi di sini untuk pemanggilan quote inspirasional, nah saya memanggil dari yang ini. Jadi cara pembuatannya seperti ini. Saya buat terlebih dahulu filenya. Ini saya buat di sini use effect. Terus masukin perintah seperti ini. Ini akan memanggil API untuk quote inspirasionalnya. Terus setelah masukkan kode ini, berikutnya itu dimasukkan ke bagian app.jsx. Nah, di sini diimport terlebih dahulu use effect-nya. Kemudian kita panggil di sini root-nya use effect. Bakal kita coba. Nah, seperti ini. Terus bisa ulang. Nah, bisa lagi. Nah, seperti ini. Nah, kita coba inspect. Nah, ini hanya akan mengulang sebanyak 1 kali. Gak semua dari ini bakal keulang itu. Makanya di sini ada 1. Nah, seperti ini. Dia hanya menjalankan sebanyak 1 kali aja.
itu terletak pada kode yang ada di sini. Itu terletak pada kode yang ada di sini. Oke, berikutnya itu adalah melakukan pembuatan halaman detail. Jadi kami diminta untuk membuat 4 menu yang masing-masing itu terdapat bagian detailnya. Seperti yang saya buat di sini tuh ada bagian produk detail, ada news detail, ada our team detail, dan ada career detail. Nah, tadi contohnya itu seperti ini hasilnya. Nah, ini bagian produk. Nah, awalnya kayak gini, dan kita bisa lihat di sini. Nah, ini muncul dan namanya, terus harganya berapa diskonnya, terus ratingnya berapa, stoknya berapa, dan lain-lain. Itu dan pembuatannya seperti ini. Sama itu saya sudah buat bagian produk TSX-nya. Nah, di sini nggak ada. Nah, terus itu saya juga sudah menambahkan bagian untuk search, dan sini adalah tabelnya seperti ini. Sini juga bisa search. Nah, di bagian produk kita coba menuliskan yang sesuai. Tidak ada sepatu yang cocok dengan pencarian. Nah, berikutnya bisa kita klik ini. Detailnya itu di sini. Produk detail. Nah, ini lakukan efek, terus disinilah dia untuk di bagian tampilannya. Ada gambarnya ambil dari produk, dan gambar dan namanya. Misalnya terus kalau ada harga diskon, ada terus berikutnya itu ada di bagian dan kategori stok. Berikutnya disini ada deskripsi, bahan pemanggilan semua data yang ada di sepatu desain. Oke, lanjut. Setelah ini pertama di produk 1 itu news. Nah, awalnya kayak gini aja, terus ditekan akan muncul detailnya seperti ini. Nah, saya sebelumnya juga sudah membuat data newsnya sini. Ada datanya, terus saya edit di sini newsnya, sehingga hanya menampilkan yang saya penting, yaitu dan tanggalnya. Jadi di sini saya memanggil dan tanggal. Jangan lupa import newsnya. Berikutnya itu news detail. Di sini.
ini untuk pemanggilan use detailnya. Panggil bagian get dan setnya apa. Oke, put yang dari minus. Selanjutnya itu di bagian our team. Jadi ini sama aja kayak sebelumnya, cuman ada nama, gambar, dan posisinya. Tapi kalau ditekan itu akan memuat informasi seperti ini, dan ada LinkedIn juga Twitter. Nah, itu cara pembuatannya juga sama. Sebelumnya saya juga udah ada data our team yang ada di sini datanya. Nah, berikutnya itu di bagian ini our teamnya itu ada yang edit, biar dia menampilkan cuma ada 2 nama seperti ini. Di sini saya juga foto dan nama serta juga ada posisi. Nah, berikutnya itu yang ada di member cell. Nah, sini ini fotonya, bagian nama, ada juga, dan terus ada linknya di sini, ada button. Kalau ditekan bakal balik ke yang ini. Menu yang ketiga dan yang terakhir ini adalah menu careers. Sebelumnya sama seperti sebelumnya, saya juga udah membuat careers JSON di sini. Nah, saya juga mengedit di bagian career. Nah, di sini edit sehingga menampilkan aja seperti ini. Job description-nya, lokasinya, terus ada job title-nya juga. Dan ini ada button-nya juga. Kita bisa lihat detail. Nah, seperti ini yang ada di career detail. Ada nama, lokasinya di mana, tipe pekerjaannya itu full time atau enggak, terus ada deskripsinya juga, dan lain-lain. Seperti syarat juga. Nah, di sini juga ada button dan ini kayak link itu. Kalau kita baca linknya, bakal balik lagi ke bagian karir. Sekian jelasan video yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Makasih.